dunia shinobi kembali diguncang. Orochimaru telah dikalahkan, tapi sesuatu yang lebih mengerikan sedang terjadi. Otsutsuki tertinggi turun tangan, menghapus jejak Orochimaru selamanya dan mengincar murid-muridnya, Suigetsu, Jugo, dan Karin, dengan kekuatan yang melampaui batas manusia. Satu persatu mereka tumbang, dan dengan setiap kekalahan, harapan semakin menipis. Di tengah kekacauan, Boruto bangkit dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dengan Jogan tahap 4, mode Sanin, dan buah cakra, dia menantang entitas yang bahkan lebih kuat dari Momoshiki dan Shibai. Tapi bisakah dia menghentikan rencana penghancuran besar-besaran ini sebelum semuanya terlambat? Atau justru takdirnya telah tertulis sebagai korban berikutnya? Yos ini menarik nakama. Let's go kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Seperti biasa nakama, biar enggak bingung kita berikan highlight utama dalam cerita ini. Highlight cerita 1. Orochimaru kalah, Orochimaru tumbang dan menghilang. 2 murid Orochimaru diserang Suigetsu, Jugo, dan Karin jadi target Otsutsuki. 3. Mitsuki terjebak, Mitsuki hampir tak bisa diselamatkan. 4. Boruto menolong Mitsuki, Choama Rasengan Boruto menghancurkan segel. 5. Suigetsu lumpuh, cakra Suigetsu dimatikan oleh Otsutsuki. 6. Aliansi Shinobi dikepung Naruto, Sasuke, dan yang lain terhalang ratusan Otsutsuki. 7. Boruto mengamuk. Jogan tahap 4 dan mode Sanin Gunung Myoboku menghancurkan 2 Otsutsuki elit. 8. Rencana rahasia Boruto, Orochimaru mungkin masih bisa bangkit. 9. Kabuto dan Edo Tensei, Boruto memanggil shinobi masa lalu. 10. Otsutsuki tertinggi mengendalikan pohon Shinju menjadi senjata utama musuh. 11. Bom Bijudama raksasa. Ledakan besar siap menghancurkan segalanya. Dari sini kita akan jelaskan poin-poin tersebut. Ketegangan semakin memuncak setelah peristiwa mengejutkan yang terjadi sebelumnya. Orochimaru, yang dikenal dengan segala kelicikan dan kemampuannya yang luar biasa, kini tergeletak di tanah setelah lehernya ditebas. Luka yang diterima begitu fatal hingga tidak ada lagi harapan untuk bertahan hidup. Sosok Otsutsuki tertinggi berdiri tegap, menatap ke arah tubuh Orochimaru yang mulai menghilang perlahan. Ekspresi wajahnya tetap tenang, tapi jelas ada sedikit kebingungan saat melihat tubuh musuhnya yang seharusnya sudah mati justru meresap ke dalam tanah dan lenyap. Jika ini yang terjadi, maka langkah berikutnya sudah jelas, gumamnya dengan tatapan dingin, mengarahkan pandangannya ke satu sosok lain Uzumaki Boruto. Tanpa ragu, Otsutsuki tertinggi melesat ke arah Suigetsu, Jugo, dan Karin. Namun, gerakannya terhalang oleh Mitsuki yang langsung mengaktifkan mode Sanin. Ular besar dikerahkan, melilit kaki Otsutsuki tersebut dalam sekejap. Mitsuki tak membuang waktu dan melancarkan serangan Raiton Hei Mikazuchi yang menghujam tubuh lawan. Sayangnya, sebelum serangan itu benar-benar mengenai targetnya, 2 bawahan Otsutsuki muncul dari sisi kiri dan kanan. Dengan kecepatan luar biasa, tangan mereka memanjang dan mencengkeram Mitsuki erat. Salah satu dari mereka mengaktifkan Rinnegan dan melepaskan Kuroki Jushinki, serangan yang langsung menghantam tubuh Mitsuki. Dalam kondisi terjepit, Mitsuki tak tinggal diam. Tubuhnya berubah menjadi ribuan ular kecil yang menyebar ke segala arah. Dalam hitungan detik, ular-ular tersebut kembali bersatu, membentuk tubuh Mitsuki seperti semula. Kali ini, cahaya biru terang terpancar dari matanya cakra mode Sanin dilepaskan dengan intensitas yang lebih besar. Otsutsuki tertinggi bereaksi cepat. Dengan satu gerakan, Tameng Gudodama diubah menjadi perisai besar, menahan serangan Mitsuki. Tak berhenti di situ, sebuah pukulan keras menghantam wajah Mitsuki, membuatnya terpental dan menghantam tanah dengan keras. Kesempatan ini dimanfaatkan Otsutsuki tertinggi untuk mengaktifkan teknik baru elemen magma berbentuk Rikudo Chibakuensei. Mitsuki dikunci dalam segel tanah padat dan diterbangkan ke langit. Melihat rekannya dalam bahaya, Boruto segera melesat mengejar segel tersebut. Dengan Choama Rasengan, segel dihantam hingga hancur berkeping-keping. Mitsuki jatuh, namun Boruto berhasil menangkapnya sebelum mencapai tanah.
Sementara itu, Otsutsuki tertinggi mengarahkan pandangannya kembali ke Suigetsu, Jugo, dan Karin. Dari ketiganya, Suigetsu lah yang menarik perhatiannya karena memiliki segel kutukan Orochimaru yang paling sempurna. Dengan satu gerakan tangan, kekuatan gravitasi dilepaskan. Suigetsu ditarik paksa ke arahnya. Otsutsuki tertinggi lalu mengubah tongkatnya menjadi pedang hitam tajam dan menghantam tubuh Suigetsu dengan kecepatan luar biasa. Namun, tubuh Suigetsu seketika berubah menjadi air, menghindari luka fatal. Coba saja kalau kau bisa, seranglah sekuat mungkin. Suigetsu menantang dengan nada meremehkan. Murid-murid Orochimaru bukanlah lawan yang mudah. Ingat itu baik-baik, makhluk rendahan. Alih-alih marah, Otsutsuki tertinggi justru tersenyum. Sepertinya sudah waktunya berhenti bermain-main, katanya tenang. Kau hanya melihat sebagian kecil dari kekuatan ini. Dojutsu ini memiliki lebih dari 20 kemampuan yang belum kutunjukkan. Mata Otsutsuki tertinggi berubah, memancarkan cahaya aneh. Dalam sekejap, aliran cakra di tubuh Suigetsu berhenti total. Bahkan kemampuannya untuk berubah menjadi air lenyap begitu saja. Suigetsu kini tak bisa menggunakan satupun jutsu. Boruto, Naruto, Sasuke, dan yang lainnya segera bergerak untuk menyelamatkan Suigetsu. Tapi ratusan Otsutsuki menghadang mereka di tengah jalan. Situasi semakin sulit, terutama setelah Otsutsuki tertinggi menempelkan telapak tangannya ke leher Suigetsu. Segel kutukan yang selama ini menjadi kekuatan Suigetsu pun hancur. Tak hanya itu, sebuah batang besi hitam menusuk jantungnya. Suigetsu terkapar. Otsutsuki tertinggi lalu mengalihkan targetnya ke Jugo dan Karin. Dengan satu gerakan tangan ke langit, petir menyambar keduanya tanpa ampun. Sekarang, Orochimaru benar-benar tak bisa hidup kembali, katanya puas. Boruto menyaksikan semuanya dengan mata membara. Melihat para sahabatnya tumbang satu persatu, kekuatan di dalam dirinya mulai bergolak. Cakra Jogan tahap 4 diaktifkan, bersamaan dengan mode Sanin Gunung Myoboku dan mode buah cakra. Dua Otsutsuki bawahan langsung menyerang dari dua arah. Kecepatan mereka luar biasa, bahkan lebih cepat dari Hiraisin Minato. Tapi di mata Jogan tahap 4, gerakan mereka tampak lambat. Boruto hanya tersenyum, lalu melemparkan sebuah shuriken kecil. Dalam sekejap, shuriken tersebut membesar hingga seukuran biju. Berputar cepat, menghasilkan pusaran energi dahsyat. Dua Otsutsuki itu tak sempat menghindar. Tubuh mereka terkoyak dan hancur dalam sekejap. Boruto lalu mencabut Tomogoroshi no Haikotsu dan menancapkannya pada tubuh mereka yang tersisa, memastikan mereka tak akan bangkit lagi. Ayah, Sasuke Sensei, Paman Madara. Urus para Otsutsuki yang lain, teriaknya. Kawaki, bantu ayahku. Dewa Otsutsuki tertinggi akan diurus sendiri. Mitsuki menahan Boruto. Aku ikut. Dia telah membunuh ayahku, dan aku tak bisa membiarkannya begitu saja. Namun, Boruto hanya tersenyum. Tenang saja. Orochimaru tidak akan mati begitu mudah. Ada celah untuk membangkitkannya. Tanpa menunggu jawaban, Boruto melesat ke arah Otsutsuki tertinggi. Saat itu, musuhnya mulai mendekati tubuh Suigetsu, ingin memastikan kebangkitan Orochimaru benar-benar mustahil. Tapi sebelum bisa menyentuhnya, Boruto sudah lebih dulu menyerang dengan serangkaian shuriken raksasa. Otsutsuki tertinggi mengubah kedua matanya menjadi Byakugan dan melihat serangan itu datang. Dengan tangan kosong, ia menghancurkan shuriken besar itu menjadi serpihan kecil. Sungguh mengerikan, batin Boruto. Dia bahkan lebih kuat dari Shibai dan Momoshiki. Tak mau membuang waktu, Boruto menarik tubuh Jugo, Karin, dan Suigetsu menggunakan cakra aura berbentuk tangan Kurama. Mereka diberikan kepada Sakura dan Tsunade untuk segera dibawa ke tim medis. Setelahnya, satu Zetsu putih dibangkitkan. Kabuto, cepat eksekusi Edo Tensei. Bangkitkan shinobi terkuat. Orochimaru sudah kembali. Kabuto mengangguk. Tapi aku butuh perlindungan saat melakukannya. Tentu saja. Boruto menghadap Otsutsuki tertinggi yang kini mengendalikan pohon Shinju Shibai. Dengan suara tenang, musuhnya berkata, "Sekarang, kekuatan pohon ini sepenuhnya milikku." Kuncup bunga bermekaran, memunculkan bom biju dama raksasa. Tapi sebelum ledakan terjadi, cerita ini masih akan berlanjut. Karena itulah epilog ending dalam cerita ini nakama. Pertempuran ini mungkin berakhir,
Tetapi apakah benar-benar selesai? Dengan Otsutsuki tertinggi masih mengendalikan pohon Shinju, ancaman yang lebih besar bisa saja muncul. Boruto telah menunjukkan kekuatan barunya, tetapi apakah itu cukup untuk melawan musuh yang belum ia ketahui sepenuhnya? Dan yang paling mengkhawatirkan, jika Orochimaru benar-benar bisa bangkit, apakah itu akan menjadi berkah atau malah bencana baru bagi dunia shinobi? Di balik semua kekacauan ini, satu pertanyaan besar masih menggantung. Apa sebenarnya tujuan akhir para Otsutsuki? Apakah mereka hanya ingin kekuatan? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang belum terungkap? Menarik sih memang. Jadi kesimpulannya, pertempuran ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan Otsutsuki tertinggi dan betapa berbahayanya ancaman yang mereka bawa. Boruto, dengan kekuatan Jogan tahap 4 dan mode Sannin, berhasil melawan dengan gigih, tetapi musuhnya masih jauh dari kata kalah. Suigetsu, Karin, dan Jugo telah tumbang. Sementara ratusan Otsutsuki terus menghadang sekutu-sekutu Boruto, membuat situasi semakin genting. Namun, harapan belum padam. Orochimaru, yang sempat dianggap tewas, ternyata masih memiliki celah untuk bangkit kembali. Dengan Kabuto yang bersiap menggunakan Edo Tensei, sekutu-sekutu baru yang lebih kuat mungkin akan segera muncul. Tetapi dengan Otsutsuki tertinggi kini mengendalikan pohon Shinju, bahaya yang lebih besar mungkin baru saja dimulai. Apa langkah selanjutnya bagi Boruto dan para shinobi lainnya? Jawaban itu hanya akan terungkap di babak berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.